Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode dalam statistik untuk menentukan apakah sebuah klaim atau asumsi tentang parameter populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan dari data sampel. Nah, uji hipotesis ini membantu untuk membuat keputusan yang didasarkan pada bukti statistik. Nah, pada komponen uji hipotesis itu ada yang disebut dengan hipotesis nul, ada yang disebut dengan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nul itu adalah pernyataan yang diasumsikan benar sampai ada bukti yang cukup untuk menolaknya, gitu. Nah, kemudian biasanya hipotesis nol itu adalah hipotesis yang diharapkan untuk ditolak, gitu. Contohnya di sini adalah rata-rata pendapatan eh, sama dengan 10 juta. Nah, untuk hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang bertentangan dengan hipotesis nol atau hipotesis tandingan, gitu. Nah, contohnya adalah kalau semisal di hipotesis nol menyatakan bahwa rata-rata pendapatan sama dengan 10 juta, maka di hipotesis alternatif itu nanti rata-rata pendapatan tidak sama dengan 10 juta, gitu. Nah, hipotesis nol biasanya dilambangkan dengan H0, kalau hipotesis alternatif biasanya dilambangkan dengan HA atau dengan H1, gitu. Nah, kemudian komponen uji hipotesis yang ketiga di sini ada tingkat signifikan. Jadi tingkat signifikan itu biasa disebut dengan alfa, di mana menunjukkan probabilitas untuk membuat kesalahan menolak H0 ketika H0 benar atau biasa disebut dengan kesalahan tipe 1. Nah, nilai umum atau default pada software biasanya tingkat signifikan itu adalah 0,05 atau 5%, gitu. Kemudian statistik ujinya itu adalah statistik yang dihitung dari data sampel untuk menguji H0 atau hipotesis nol. Nah, di sini beberapa contoh itu ada statistik uji Z, statistik uji T, dan statistik uji F, gitu. Kemudian ada p-value. Jadi, p-value ini adalah probabilitas mendapatkan hasil yang sama ekstrimnya atau lebih ekstrim dari H0 benar, jika H0 benar. Nah, keputusannya itu adalah tolak H0 jika p-value kurang dari sama dengan alfa atau kurang dari sama dengan 0,05. Nah, di sini keputusan itu hanya ada dua ya, ada tolak H0 dan ada gagal tolak H0, gitu. Nah, kemudian langkah-langkah untuk uji hipotesis, yang pertama pastinya kita harus menentukan hipotesisnya. Jadi kita harus menentukan H0 dan HA atau hipotesis alternatif, gitu. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan tingkat signifikan, di mana tingkat signifikan yang biasa digunakan atau umum digunakan atau default dalam software itu adalah 0,05. Kemudian kita menghitung atau memilih statistik uji yang tepat, apakah menggunakan Z-test, ataukah menggunakan T-test, atau menggunakan F-test, dan uji lain yang sesuai, gitu. Kemudian kita menghitung statistik ujinya, dan yang selanjutnya adalah membandingkan statistik uji atau p-value. Jadi ada dua kriteria gitu ya. Jadi kalau misal kalian menggunakan statistik uji, bisa pakai nilai Z, nilai T, atau nilai F, itu akan dibandingkan dengan nilai yang ada di tabel. Tetapi kalau misal kalian menggunakan p-value, maka nanti akan dibandingkan dengan alfa, gitu. Nah, keputusannya adalah tolak H0 jika statistik uji berada di daerah kritis atau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa. Jika tidak, maka gagal menolak H0. Jadi di sini keputusan hanya ada dua ya, tolak H0 dan gagal tolak H0. Biasanya gagal tolak H0 itu ada yang menuliskan terima H0 atau menerima H0. Tetapi di sini secara statistik bahasa yang biasa digunakan itu adalah tolak H0 dan gagal tolak H0. Di mana ketika gagal tolak H0 itu artinya menerima H0. Kalau tolak H0 berarti nanti H1 yang diterima. Seperti itu.
Nah, ini adalah jenis-jenis uji hipotesis. Yang pertama ini ada satu arah. Jadi, kalau satu arah itu adalah menguji apakah parameter populasi lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Jadi, di sini kuncinya adalah di H1. Ya, kenapa? Karena H0 pasti sama dengan. Itu sudah dipastikan. Kalau H1 nanti ini mengikuti jika dia adalah uji satu arah, maka bisa kurang dari, bisa lebih dari. Di sini nilai kritisnya hanya ada di ujung. Ya, kalau misal kurang dari dia ada di ujung kiri, kalau lebih dari dia ada di ujung kanan. Nah, di sini daerah penolakan atau nilai kritis ini biasanya yang menunjukkan 5%. Kalau yang garis tengah ini artinya adalah 50% ya. Ini adalah Mio sama dengan 12 liter. Ini juga Mio sama dengan 12 liter. Nah, yang selanjutnya di sini ada uji dua arah. Jadi, kalau uji dua arah itu menguji apakah parameter populasi berada di suatu nilai tertentu atau berbeda dari nilai tertentu seperti itu. Nah, jadi kalau misal satu arah di sini H1-nya itu lebih dari atau kurang dari, kalau di dua arah dia itu tidak sama dengan, yang berarti bisa kurang dari, bisa lebih dari, dijadikan satu gitu. Nah, yang membedakan di sini dia nilai kritisnya atau daerah penolakannya ada dua, ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, nanti di sini alfa yang digunakan akan juga dibagi dengan dua seperti itu. Nah, kemudian yang pertama di sini ada uji hipotesis untuk min. Jadi, uji hipotesis untuk min digunakan untuk menguji asumsi mengenai rata-rata dari suatu populasi. Metode ini bergantung pada informasi sampel seperti rata-rata sampel, ukuran sampel, dan standar deviasi. Tuh. Nah, jenis uji hipotesis untuk rata-rata atau mean itu ada dua. Jadi hampir sama seperti kemarin kita mempelajari apa namanya estimasi ya. Estimasi itu ada dua ya. Jadi ketika standar deviasinya diketahui dan ketika standar deviasinya tidak diketahui. Di mana kalau standar deviasi populasinya diketahui maka kita menggunakan Z. Ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan T, di mana sebenarnya rumusnya sama, tetapi yang membedakan itu adalah standar deviasi yang digunakan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Z ini juga dapat digunakan ketika sampelnya adalah besar. Kemudian kalau T itu untuk sampel yang kecil, di mana ketika lebih dari sama dengan 30 akan dikategorikan sebagai sampel besar dan ketika kurang dari 30 akan dikategorikan sebagai sampel kecil. Nah, kemudian langkah uji hipotesis untuk min di sini pakai uji Z gitu ya. Jadi artinya standar deviasinya diketahui atau sampelnya adalah besar. Gitu. Nah, jadi yang pertama masih sama, kita menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya pasti sama dengan. Nah, di sini artinya rata-rata sama dengan nilai rata-rata tertentu seperti itu. Kemudian hipotesis tandingan atau alternatif itu kalau satu arah ya lebih dari atau kurang dari, kalau dua arah pasti tidak sama dengan. Kemudian kita memilih tingkat signifikansi yang biasa digunakan itu adalah 0,05. Kemudian yang selanjutnya karena di sini pakai uji Z, maka statistik uji yang akan digunakan adalah nilai Z. Di sini rumusnya di mana ini adalah keterangannya ya. Nah, selanjutnya kita membandingkan nilai kritis atau p-value. Jadi kalau misal kalian membandingkan nilai Z, maka akan dibandingkan dengan Z tabel. Tetapi kalau semisal kalian membandingkan dengan p-value, maka p-value akan dibandingkan dengan nilai alfa gitu. Kemudian kita ambil keputusannya ya di sini. Ini sudah dituliskan. Jadi kalau misal satu arah, kalau misal pakai nilai Z, maka
di sini yang akan dibandingkan itu adalah nilai Z dan Z kritis atau Z tabel. Kalau semisal dua arah itu nanti nilai Z-nya kita mutlakkan atau kita rubah nilai Z negatif menjadi positif. Tetapi kalau semisal sudah positif ya sudah itu yang digunakan. Tolak H0 jika nilai Z-nya lebih dari Z kritis. Kalau yang satu arah ada dua kriteria ya gitu. Nah, ini nilai kritis pada tingkat signifikansi tertentu. Jadi kalau misal kalian pakai alfanya 0,05 ketika satu arah berarti nilai Z kritisnya adalah 1,645. Tapi kalau dua arah 1,96 gitu. Ini bisa dihafalkan ya. Tapi kalau misal tidak ingin menghafalkan, maka kalian bisa buka tabel atau buka Excel seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, semisal seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata berat badan siswa di sebuah sekolah berbeda dari 70 kilogram. Untuk itu, peneliti mengambil sampel acak sebanyak 50 siswa. Dari hasil pengumpulan data, rata-rata berat badan siswa dalam sampel adalah 68. Dengan standar deviasi sampel sebesar 8 kilo, maka kita diminta untuk melakukan uji hipotesis pada tingkat signifikansi 5% untuk menentukan apakah rata-rata berat badan siswa di sekolah tersebut berbeda dari 70 kilogram. Nah, di sini ada beberapa yang diketahui. Yang pertama, di sini kita diminta untuk menguji dua arah. Kenapa dua arah? Karena di sini kita hanya membedakan apakah berbeda dari 70 kilogram atau tidak, seperti itu. Nah, maka mu nolnya adalah 70 kilogram. Di mana rata-ratanya adalah atau X bar-nya adalah 68, alfanya adalah 0,05, N-nya adalah 50 dan standar deviasinya adalah 8. Nah, ini yang sudah diketahui tinggal kita masukkan nanti ke dalam rumus. Nah, jadi untuk langkah-langkah uji hipotesisnya yang pertama pasti menentukan hipotesis, maka hipotesis nolnya adalah mu sama dengan 70 karena tadi kita ingin menguji apakah berbeda dari 70. Nah, jadi di sini hipotesis alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 70. Kemudian kita langkah yang kedua karena uji Z maka kita menghitung nilai Z. Nah, ini diketahui bahwa nilai Z-nya adalah min 1,77 ya tinggal dimasukkan. X bar min mu per sigma per akar N gitu. Nah, ketemunya min 1,77. Kemudian kita menentukan nilai kritis tadi dari nilai kritis kalau semisal dua arah untuk alfa 0,05 itu adalah 1,96. Jadi kita hitung terlebih dahulu nilai mutlaknya berarti 1,77. Kemudian kita bandingkan dengan nilai Z kritis ya 177 dengan 196 itu lebih kecil. Maka di sini karena Z hitung tidak lebih besar dari Z kritis, maka adalah gagal tolak H0 gitu. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada cukup bukti pada tingkat signifikansi 5% untuk menyatakan bahwa rata-rata berat badan siswa berbeda dari 70 kilogram. Jadi kalau gagal menolak H0, di sini H0 yang diterima, maka kesimpulannya adalah rata-rata berat badan siswa sama dengan 70 gitu. Nah, kemudian kalau ini yang T hampir sama ya. Hanya yang membedakan di sini kita menggunakan statistiknya adalah T gitu. Nah, di sini sama, masih sama. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata skor ujian siswa di sebuah kelas sama dengan 75. Peneliti mengambil sampel sebanyak 20 siswa dan hasilnya menunjukkan rata-ratanya adalah 80,25. Kemudian kita diminta untuk melakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah terdapat perbedaan skor ujian dari 75 gitu. Nah, di sini yang pertama, di sini tidak menunjukkan adanya nilai standar deviasi. Yang kedua, di sini sampelnya adalah kecil, yaitu sebanyak 20 siswa. Maka kita perlu menggunakan uji T, bukan uji Z. Seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua di sini uji hipotesis populasi, dua populasi. Jadi, uji hipotesis dua populasi itu digunakan untuk membandingkan parameter, ya bisa rata-rata, bisa proporsi, bisa varians dari dua populasi berdasarkan data sampel. Uji ini membantu menentukan apakah ada perbedaan antara kedua parameter populasi secara statistik, gitu. Nah, ini jadi uji hipotesis dua populasi itu ada uji hipotesis rata-rata, proporsi, dan varians ya. Nah, kemudian diuji untuk rata-rata itu dibagi dua ketika ada sampelnya independen atau tidak berhubungan dan sampelnya atau populasinya berpasangan atau berhubungan. Jadi kalau misal tidak berhubungan ya sudah kita menggunakan Z-test dan T-test, tapi kalau misal populasi berpasangan maka kita menggunakan paired T-test gitu. Nah, untuk membedakan antara satu populasi dengan dua populasi, biasanya kalau misal satu populasi itu mu-nya yang sudah diketahui gitu ya. Tapi kalau dua populasi kita membandingkan dua nilai. Contohnya di sini kalau yang tadi kita ingin membandingkan apakah rata-rata nilai kelas A itu 75 atau tidak gitu. Atau berbeda dari 75. Nah, tapi kalau misal dua populasi, ini contohnya adalah kita ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata dari nilai di kelas A dan nilai di kelas B. Nah, itu yang contoh untuk membedakan satu populasi dengan dua populasi. Nah, kemudian untuk langkahnya masih sama ya, dari menentukan hipotesis, tingkat signifikan, kemudian statistik uji, membandingkan, kemudian nanti ada keputusan dan menarik kesimpulan. Nah, di sini yang membedakan adalah hipotesisnya. Di sini yang pertama, kalau hipotesis pada satu populasi di sini kan mu sama dengan suatu angka. Nah, kalau di sini adalah mu 1 sama dengan mu 2 atau tidak ada perbedaan rata-rata antara dua populasi atau sebagai contoh tadi nilai rata-rata kelas A dan B itu sama gitu, tidak ada perbedaan. Nah, yang kedua di sini adalah hipotesis alternatif. Kalau tadi itu lebih dari atau kurang dari suatu nilai tertentu, tetapi kalau semisal em, dua populasi di sini itu dia membandingkan apakah nilai kelas A lebih besar daripada kelas B atau nilai kelas A lebih kecil daripada kelas B kayak gitu kalau satu arah. Kalau dua arah berarti nilai kelas A tidak sama dengan nilai kelas B gitu. Nah, untuk yang lainnya masih hampir sama ya. Di sini yang membedakan rumus statistik ujinya berbeda gitu. Nah, untuk keputusannya juga sama. Kemudian kesimpulannya juga sama. Nah, di sini kalau semisal ini pakai T ya, jadi yang membedakan tadi hanya peruntukannya. Ya, kalau semisal sampelnya kecil, standar deviasinya tidak diketahui, maka kita bisa pakai T. Kalau semisal diketahui dan sampelnya besar, kita pakai Z. Nah, ini rumusnya masih sama. Nah, yang di sini ada paired t-test. Jadi sebenarnya kalau misal paired di sini objeknya itu adalah satu, tetapi dia dihitung sebagai dua populasi atau berpasangan gitu ya. Contohnya adalah semisal tadi kalau contoh untuk satu populasi itu kan semisal nilai rata-rata kelas A sama dengan 75 gitu. Kalau semisal dua populasi independen itu adalah nilai rata-rata kelas A apakah berbeda dengan nilai rata-rata kelas B gitu. Nah, kalau misalnya yang berpasangan di sini adalah contohnya kita ambil kelas A. Tetapi di dalam kelas A itu terdapat dua nilai. Misal, jadi kita ingin menguji apakah nilai sebelum tes ya, apakah nilai sebelum mendapatkan pelatihan dengan sesudah pelatihan itu berbeda atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan sampel berpasangan. Jadi, meskipun dia terdapat dua nilai, tetapi karena objeknya sama, mahasiswa di kelas A, maka dia disebut dengan sampel berpasangan atau populasi yang berpasangan. Seperti itu. Kalau semisal hipotesisnya masih sama, ya ini. Ini adalah
contoh uji populasi dua populasi. Jadi kasus yang pertama di sini seorang peneliti ingin membandingkan rata-rata tinggi badan antara pria dan wanita di sebuah sekolah. Jadi peneliti mengambil sampel acak sebanyak 30 pria dan 30 wanita. Maka dia pakai dua populasi yang independen gitu. Karena 30 berarti bisa pakai Z kalau misal standar deviasinya diketahui. Nah, kasus yang kedua di sini adalah seorang peneliti ingin membandingkan rata-rata ujian matematika sebelum dan sesudah mengikuti kursus tambahan. Nah, ini kan mahasiswa, apa siswanya sama ya. Jadi mereka memiliki dua nilai yaitu sebelum dan sesudah mengikuti kursus tambahan. Nah, di sini itu berarti kita pakai uji dua populasi yang berpasangan seperti itu. Nah, jadi untuk lebih mudahnya kita langsung ke praktik. Nah, jadi ini adalah contohnya. Jadi nanti kita akan menggunakan Excel dan SPSS. Jadi yang pertama di sini kita menggunakan Excel. Nah, di sini ini contohnya saya menggunakan contoh yang tadi ada di PowerPoint. Ya, di sini adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata berat badan siswa di sekolah tertentu berbeda dari 70 kilogram gitu. Mereka mengumpulkan data dari 50 siswa dan didapatkan bahwa rata-rata berat badannya adalah 68 dengan standar deviasinya adalah 8. Nah, jadi untuk lebih mudahnya pertama kita cari terlebih dahulu atau menuliskan apa yang sudah diketahui ya di sini. Yang pertama di situ ada kata-kata bahwa siswa di sekolah tertentu berbeda dari 70 kilogram. Nah, jadi berarti di sini ada mu 0. Mu 0-nya adalah 70. Kemudian mereka mengumpulkan data dari sampel sebanyak 50. Berarti 50 itu adalah N. Kemudian rata-rata berat badan itu berarti X bar, maka 68. Dan yang terakhir di sini ada standar deviasi atau sigma 8 gitu. Nah, yang selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu hipotesis. Hipotesis tadi ada dua, H0 dan H1 atau HA, seperti ini. Nah, mu sama dengan 70. Kenapa? Mu nolnya 70 ya. Sebenarnya kan di sini mu sama dengan mu 0. Nah, berarti di sini mu tidak sama dengan hmm, tidak sama dengan 70. Nah, gini. Taraf signifikan. Tadi ditanyakan atau kita menggunakan 0,05 atau 5% gitu. Kemudian statistik ujinya karena kita menggunakan Z, maka kita menghitung menggunakan rumus yang ada di sini sama dengan gitu ya. Kita masukkan ke dalam formula X bar min mu dibagi sigma per akar di Excel adalah SGRT N gitu. Nah, tadi juga nilainya sama yaitu 1,77 gitu. Kemudian ada daerah kritis. Nah, daerah kritis itu atau Z kritis atau Z tabel gitu ya. Nah, itu kalian bisa kalau semisal kalian sudah menghafalkan untuk dua arah alfanya 0,05 itu adalah 1,96. Tapi kalau semisal belum hafal, kalian bisa pakai di sini norm karena distribusi normal ya. Norm ini norm S norm inverse ini. Nah, ini norm.inf terus probability-nya itu kita pakai 1 dikurangi dengan 0,05 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini adalah berbeda, jadi dua arah.
Nah, ini. Tuh, pakai yang inverse ya. Nah, gini. Nah, jadi nilainya sama-sama 1,96. Yang selanjutnya kita akan menarik keputusan. Jadi, keputusan itu Z dengan Z tabel dibandingkan. Nah, di sini Z-nya nilainya berapa? Karena di sini dua arah, berarti kita pakai mutlak. Oke, jadi mutlak di Excel itu adalah ABS atau absolut. Nah, ini. Nah, Z tabelnya adalah 1,96. Ini lebih dari atau kurang dari? Ternyata adalah kurang dari. Jadi keputusannya ketika tolak H0 itu ketika Z tabel lebih besar dari Z lebih besar dari Z tabel. Kalau semisal kurang dari, maka nanti keputusannya adalah gagal menolak H0 gitu. Nah, gini. Karena kurang dari. Nah, kalau misal gagal menolak H0, berarti H0 yang diterima. Nah, maka kalau H0 diterima, maka kesimpulannya adalah rata rata berat badan siswa tidak apa sama dengan 70 kilogram. Karena yang diambil adalah H0 ya. Gagal menolak H0, H0 diterima, maka rata-rata berat badan siswa sama dengan 70. Begitu. Nah, ini adalah contoh untuk yang satu populasi gitu dengan uji Z. Nah, kalau ini satu populasi tetapi dengan menggunakan uji T di mana di sini standar deviasinya tidak diketahui. Jadi kalau standar deviasinya tidak diketahui, maka kita diberikan sebuah datanya di mana artinya kita harus menghitung standar deviasi sendiri gitu. Nah, kemudian di sini H0-nya gitu. Oh, jangan dulu. Kita tulis dulu seperti yang tadi ya. Di sini ada mu 0, kemudian ini ada mu apa? Mu nolnya itu 75. Kemudian di sini ada sampelnya adalah 20. Kemudian di sini X barnya adalah 80,25 seperti ini. Nah, di sini selanjutnya kita hitung. Nah, di sini H0 atau kita tentukan H0 dan HA atau H1 gitu ya. Nah, di sini H0-nya berarti mu sama dengan 75. Mu, kemudian di sini tidak sama dengan 75 gitu. Nah, taraf signifikannya masih sama, kita menggunakan alfa 0,05. Nah, di sini statistik ujinya kita pakai T, maka di sini artinya adalah X bar min mu dibagi dengan. Nah, di sini yang harus kita cari terlebih dahulu itu adalah standar deviasi atau nilai S gitu. SQRT N. Nah, di sini kita cari dulu STDEV, standar deviasi. Karena kita pakai Excel, kita langsung pakai STDEV saja. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nah, ini. Ketemu bahwa nilai T-nya ternyata 2,485 gitu. Nah, kita tentukan daerah kritis. Nah, kalau pakai T di sini ada T dot in 2T. Kenapa pakai 2T? Karena di sini kita pakai dua arah.
Gitu, probability-nya 0,05, DF-nya kita belum cari. Tuh ya, nanti kita cari. DF. DF itu apa? N min 1. Gini. Nah, ini. Keputusannya tolak H0 itu ketika T lebih besar dari T tabel. Nah, di sini T-nya berapa? Pakai absolut ya, karena dua arah. Ini tabelnya itu ini. Nah, ini karena lebih besar, maka nanti keputusannya itu adalah tolak H0. Jadi karena lebih besar maka tolak H0. Nah, kalau tolak H0 maka kesimpulannya kita ambil yang H1. Berarti rata-rata nilai siswa tidak sama dengan 75 atau rata-rata nilai siswa berbeda dengan 75. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini itu ada, ini belum saya. Ada dua populasi ya gitu. Nah, di dua populasi itu kalian boleh menghitung dengan menggunakan rumus atau kalian bisa di sini ada yang namanya hmm, oh, di sini belum muncul ya. Jadi kalau misal di punya kalian itu sudah muncul nanti di di data ini ada yang namanya data analisis. Nah, jadi kalau belum muncul di sini kalian bisa munculkan dengan cara klik file, kemudian option, kemudian add-ins di sini. Kemudian kalian ke Excel add-ins. Di sini kalian pilih yang analisis toolpath. Oke. Nah, nanti dia akan muncul yang namanya data analisis. Nah, di data analisis ini ada untuk uji dua populasi. Karena di sini itu adalah skor sebelum dan sesudah, maka kita pilih yang period to sample forming gitu. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja skor sebelum. Variabel duanya adalah skor sesudah gitu. Nah, ini alfanya kita pakai 0,05, kemudian hipotesis mean difference-nya ditulis saja 0 ya. Karena kita ingin membandingkan antara skor sebelum dan sesudah. Jadi kalau misal uh, mean difference-nya 0 atau sama dengan 0 artinya skor sebelum dan sesudah itu sama, tetapi kalau tidak sama dengan 0 maka skor sebelum dan sesudah itu berbeda. Nah, di sini kalian klik yang output rank saja. Karena kalau kalian pilih new worksheet, dia akan berpindah worksheet. Kalau new workbook, mereka akan pindah ke lembar yang baru gitu. Atau Excel yang baru. Nah, makanya kalian pilih output ring saja agar di sini gitu. Nah, ini tanpa kita harus menghitung satu persatu, kita sudah mendapatkan yang namanya tabel untuk uji sampel dua populasi gitu. Nah, di sini kita tinggal tuliskan saja H0, H1 ya. Berarti mu 1 skor sebelum sama dengan mu 2 skor sesudah. Kemudian yang H1 tinggal mengganti karena kita ingin menguji apakah sama atau tidak, maka kita tinggal mengganti em, mu 1 tidak sama dengan mu 0. mu 2. Nah, taraf signifikannya tadi masih sama alfa 0,05. Daerah kritis. Nah, enaknya kalau misal kita pakai di sini itu adalah kita sudah memiliki daerah kritis. Jadi kita tidak perlu menghitung atau mencari gitu ya. Jadi di sini sudah diketahui bahwa daerah kritisnya, nah ini di sini T tabel gitu. Nah, statistik ujinya itu T. Nah, di sini adalah statistik ujinya. T stat itu adalah T hitung. Nah, gini. Nah, kemudian
keputusannya itu ada dua. Ketika kita melihat T dengan T tabel, atau kalian juga bisa pakai P value dengan alfa. Tuh. Nah, kalau pakai T berarti di sini T tabel, oh, salah. Ini absolut nih dengan T tabel. Nah, kemudian kalau P value itu kita bisa lihat ini pakai yang namanya P probabilitas T kurang dari sama dengan T kecil to tail ya karena kita pakai dua arah. Kalau one tail itu adalah satu arah. Alfanya itu adalah 0,0. Nah, jadi daerah kritis di sini ada dua, bisa T tabel sama alfa. Statistiknya itu bisa pakai T atau P value. Nah, kalau semisal ini kurang dari, maka dia adalah gagal tolak H0 gitu ya. Atau P value-nya lebih dari, itu artinya gagal tolak H0. Ketika tolak H0 itu artinya T hitung lebih besar dari T tabel atau P value kurang dari alfa. Seperti itu. Nah, jadi ini keduanya sama ya, dan sinkron ya. Nah, makanya di sini didapatkan bahwa kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Yang artinya bahwa rata-rata sebelum dan rata-rata nilai sebelum dan sesudah mengikuti kursus tambahan itu sama. Atau lebih enaknya gini, nilai rata-rata sebelum dan sesudah mengikuti. Nilai rata-rata sebelum mengikuti kursus sama dengan sesudah nilai sesudah mengikuti kursus atau rata-rata nilai sebelum mengikuti kursus dan nilai sesudah mengikuti kursus tidak berbeda gitu ya. Karena gagal menolak, maka mu 1 sama dengan mu 2. Nah, itu adalah pengantar untuk uji hipotesis menggunakan Excel. Nanti kita akan lanjutkan uji hipotesis dengan menggunakan em, apa namanya ini SPSS. Oh, atau kita langsung saja ya. Gini. Jadi di sini ada software statistik namanya adalah SPSS gitu. Nah, ini ya. Nah, jadi di SPSS itu ada dua tampilan, di mana yang pertama di sini itu adalah data view, yang kedua di sini itu adalah variable view gitu. Nah, di sini untuk data view itu kita sebentar, saya takut kelihatan. Nah, di sini. Ini ada yang dinamakan dengan data view, kemudian ini ada yang dinamakan dengan variable view. Jadi data yang kita punya di sini satu populasi ya. Nah, itu kalian copy. Nah, untuk mengcopy jangan di-copy dengan judul atau nama variabel. Nantinya di Excel nanti tidak akan terbaca sebagai data numerik. Jadi kalian masukkan di sini, baru nama variabelnya kalian ganti di variable view. Jadi semisal ini nilai gitu. Nah, di sini measure-nya kalian ganti scale saja. Desimalnya boleh dienolkan. Gitu. Nah, ini adalah tampilan yang baru. Kemudian yang selanjutnya kita juga copy saja yang untuk dua populasi ya.
Gini, terus dimasukkan ke dalam SPSS, ini diganti. Nah, ini diganti nilai sebelum, ah, tidak boleh ada spasi ya. Nilai sesudah. Tuh. Nah, di data view nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk menghitung atau melakukan uji hipotesis, kalian bisa klik analyze, kemudian kalian klik di sini ada comparison. Nah, di sini ada one sample, independent sample, sama paired sample. Nah, kalau one sample di sini itu satu populasi, independent ini adalah dua populasi independen, paired di sini itu adalah dua populasi tetapi yang berpasangan. Kita pilih dulu yang satu sampel nilai yang dimasukkan. Nah, tadi kita ingin menguji apakah nilainya sama dengan 75 atau tidak gitu ya. Ya, tuh, nilainya sama dengan 75 atau tidak gitu. Berarti nanti tes value-nya kalian klik atau isi dengan 75. Kemudian kalian tinggal klik OK, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau misal sudah seperti ini, di sini sudah diketahui bahwa ada T hitung. Kemudian kita tapi di sini kekurangannya di SPSS dia tidak diketahui untuk T tabel. Jadi kita tetap harus mencari nilai T tabel. Gitu. Nah, paling mudahnya adalah kalian melihat dari signifikansi di sini atau p-value. Jadi kalian lihat p-value. Nanti bandingkan dengan alfa. Alfanya 0,05. Ketika p-value ini kurang dari 0,05 artinya adalah tolak H0 yang artinya berarti di sini nilai rata-ratanya tidak sama dengan 75 gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian di sini yang kedua untuk yang dua sampel berpasangan. Nah, jadi period. Nah, kemudian nilai sebelum dimasukkan variabel satu, nilai sesudah dimasukkan variabel 2, kalian klik OK. Nah, sama juga di sini yang diketahui itu adalah nilai T, jadi kalian masih harus mencari nilai T tabel, tetapi kalau misal kalian lihat signifikansi ketika kurang dari alfa maka adalah tolak H0, ketika lebih dari alfa maka gagal tolak H0. Di sini artinya di sini adalah gagal tolahan 0 karena signifikan atau p-value lebih besar dari 0,05. Nah, kalian lihat di sini, oh ternyata nilai sebelum dan sesudah ini hampir sama, makanya dia gagal menolak. Yang artinya nilai sebelum dan sesudah sama. Sama-sama 56. Di mana perbedaannya hanya 0,25 gitu. Nah, jadi materi untuk uji hipotesis sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke uji-uji yang lain gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.